I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan harus tetap kita pelihara melalui ibadah keluarga yang akan kita laksanakan malam hari ini. Kita akan mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Atas nama Perhalado HKBP Hitam Ulu Resort Bangko Distrik 25 Jambi mengucapkan kepada kita semua selamat mengikuti ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 1 dan ayat 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, oleh kasih setiamu kami masih dapat berkumpul malam hari ini, beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu malam ini. Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan malam hari ini, tertulis di dalam 1 Tawarik 17, ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat yang pertama. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami dan ajar kami melalui Roh Kudus, sehingga firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami kelak. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan pada kebaktian kita malam hari ini tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, saya yakin setiap orang yang beragama pasti pernah berdoa. Juga di antara kita yang sedang mengikuti ibadah malam hari ini pernah berdoa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita perlu berdoa?
Sudah sejauh manakah kita hidup di dalam doa? Apa bedanya orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa? Para murid Yesus dan orang-orang yang mendengar pengajarannya saat itu juga pernah berdoa. Lalu mengapa Yesus mengingatkan mereka melalui perumpamaan ini? Supaya mereka tetap berdoa. Saudara-saudara, ternyata jawabannya ada di ayat pertama. Berdoa seharusnya dilakukan secara terus-menerus. Berdoa dilakukan dengan tiada henti. Mungkin saja pada masa itu ada orang yang tidak tekun berdoa. Maroba sobas doibana martangiang. Atau mungkin ada orang yang berdoa hanya rutinitas saja. Atau mungkin ada orang yang berdoa dengan ukuran waktu yang telah ditetapkan. Lalu Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Manoktong mamartangiang nasotupa lebak. Berdoa tanpa dibatasi waktu dan tempat. Berdoa tidak jemu-jemu, itulah pesan Tuhan Yesus yang seharusnya dihidupi setiap orang percaya. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus adalah buah daripada iman. Sebab dengan doa ia tetap menjaga persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dengan doa ia bercerita tentang kehidupannya, tentang kehidupan yang ada di sekelilingnya, bahkan tentang kehidupan yang dia dengar dari orang lain di bumi ini. Ia yakin bahwa Tuhan mau mendengar cerita kehidupannya. Tuhan mau mendengar cerita kehidupan dunia ini. Dan ia percaya Tuhan selalu memberi jawaban tentang doa-doanya. Dengan doa ia percaya dan tidak akan pernah jemu-jemu menantikan pembenaran oleh Allah. Jadi kuncinya adalah iman. Itu sebabnya dalam nats ini diakhiri dengan kalimat, jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini menjadi pergumulan kita saat ini. Adakah kita memiliki iman percaya kepada Yesus sehingga kita tidak jemu-jemu untuk berdoa? Yesus telah memberi teladan kepada kita tentang pentingnya berdoa dengan terus-menerus. Ia adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, namun dalam seluruh hidup dan pelayanannya, Yesus tidak pernah lupa berdoa. Ia selalu berdoa kepada Bapanya di sorga. Dengan kuasa doa, Yesus mampu menyelesaikan pekerjaannya, menghadapi penderitaan yang begitu hebat, sampai ia disalibkan di bukit Golgota. Doa bukan mengubah kehendak Bapa menjadi kehendak anak. Mari kita perhatikan doa Yesus di Taman Getsemane. Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 2 ayat 22 ayat 42. Demikian juga orang-orang percaya, walaupun kita berdoa terus-menerus, tetapi bukan berarti kita akan merubah kehendak Bapa menjadi kehendak kita.
Tetapi dengan doa kita diberi kekuatan untuk mampu menerima kehendak Allah. Dengan kuasa doa kita diberi kekuatan menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, sehingga kita menjadi pemenang. Yesus juga telah mengajar kita dengan doa Bapa kami, supaya kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, inilah kelebihan orang-orang percaya, bahwa ia mampu mengerti kehendak Allah, bukan mengatur Allah untuk mewujudkan kehendaknya sendiri. Biasanya orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah sangat mudah kecewa, sampai pada akhirnya ia malas untuk berdoa. Dia memahami jika seluruh doanya akan dikabulkan Allah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pada akhirnya orang-orang yang tidak tekun berdoalah yang mudah putus asa dalam kehidupannya. Stres, stroke, stop, atau meninggal dunia. Orang-orang yang tidak tekun berdoa. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu, itulah pesan Yesus saat ini. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mendengar doa orang-orang beriman. Saudara yang kasihi Tuhan, dalam realita kehidupan kita, seringkali doa hanyalah sebagai pelengkap, bukan buah dari iman. Mari kita perhatikan misalnya dalam suasana pesta. Sebelum dan sesudah makan selalu berdoa. Namun mari kita jujur, sudahkah doa itu sebagai buah dari iman atau hanya sebagai pelengkap? Buktinya hanya sebagian kecil yang ikut berdoa, atau boleh jadi hanya orang yang memimpin doa itu yang berdoa. Kemudian ada orang yang berdoa seperti orang yang sedang dalam perawatan dokter. Orang sakit yang sedang dirawat dokter, lalu dokter memberikan resep obat. Dokter berkata, "Tulu hali sadari Allah kamu obat oda ini nak. Lau songoni may ibana martang yang diguluna. Pula tulu hali sadari do martang yang ibana songon na mga lang ubat. Ima ditiki laumangan." Ada juga yang berdoa hanya pada saat menu makanannya agak lumayan. Misalnya menu daging, ia baru berdoa. Tapi jika menu hanya ikan asin, orang Batak katakan gulamo, ia lupa berdoa. Bahkan ada juga orang yang hanya berdoa karena keadaan terpaksa. Adok seda tudos-tudos na boy idauta. So maldo marlas ni roha halak molo dapot na niluluan na jupang na jinalahan na. So ngonido sada keluarga marlas ni roha ala dung tulus sikola ni yanakon na wisuda dungi di papunguma keluarga si solhot jala doho-do opung ni na wisudai ro tupar pungwani asa duk pungu saluhu na di do na torok mak toy mak di baik kasuhu to mak tangiyang ninna dungi roma matay madok tuy natay toy mak bay mak asa mga kitay nang na roy natay madok homa mabahen ninna roma tay homa inna dungi torhehe mak opung ni danaki si matuan ya matay di do mak mauliate ma di bata amakela sada do pangido aku tung masih hol hianau ubege suara muna manguluho tangyang alani hamu ma amakela mabay tangyak tanin na
Asasin na sotarjua matay, gabe yuluh matangyangi, mandigurato madidokibana, martangyang mahita nina. Ale Tuhan, so leleng. Ale Tuhan nina, so muse, nung lupa matay, nung mulay lam ngalitangan na, ala nung lupa iba na ahas sidohonon na. Dung ito po madingot iba na, tangyang na sinajolo. Asa itor diuduti mamuset, tangyang na idido ma. Ale Tuhan, metawon, baynias rohakon, sasada ho Jesus, dong aku toktong, amen nina. Mekel supingdo, akan ator ubegi tangyang nai. Asa duksay mangan, dung madoko kata, didok si matuanay ma, mauliate ma amakela. Nung nga hubigi suara muna, mabay tangyang. Alay, pos rohaku amakela. Lam balgahamu, tucoluan niyaryon, unang be met ninna. Berdoa dengan keadaan terpaksa. Itulah yang kita boleh kutip dalam cerita tadi. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya kita diingatkan melalui nasa renungan pada malam hari ini. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah senantiasa sebagai buah dari iman. Pada akhirnya kita diingatkan oleh Martin Luther bahwa doa itu harus disertai dengan perbuatan. Luther berkata, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Ulahon tangyangmu, tangyakon ulaumu. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu, sebab doa orang benar akan sangat besar kuasanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas sapaan firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa tetap berdoa, tidak pernah jemu-jemu. Engkau telah mengajar kami untuk berdoa. Biarlah seluruh hidup kami dipenuhi dengan doa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, setelah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 814, doa syafaat dibawakan oleh salah satu anggota keluarga sambil diiringi musik buku Ende nomor 815. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat 1 dan ayat 2. Yesus namana kumokopa unang lomo ni rohatu lomo ni rohamasa nasana mauliut di paku
ro aku lomoni ro amasa. Kita berdoa yang dibawakan oleh salah satu dari anggota keluarga sambil diiringi buku ende nomor 815. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 403 ayat 1 dan ayat yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Ondo tong tangi aku tulambung muau patah do di pos doro hati kai patu luson nai boano na autusi Unalaganu pari paniop na diawo saitong di pasari-sari naing badi aru ako alam tinggil nai linggol parto dioki lau maban lomo nai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Selamat malam buat kita, Horas.